Halo dokter, mau nanya dong. Ya, mau nanya apa nih? Dok, ayah saya sering ngeluh nyeri dan kaku gitu sendinya. Itu gejala radang sendi ya dok? Sebenarnya keluhan nyeri dan kaku pada sendi itu memang salah satu gejala dari radang sendi sih. Tapi coba deh perhatiin dulu, ada nggak sih gejala-gejala lain kayak sendinya jadi bengkak, terus kalau bergerak jadi terbatas, kalau dipegang rasanya kayak anget gitu, atau dilihat ada merah-merahnya gitu di sekitar sendi yang bengkak. Terus kalau dilihat di otot sekitar sendi itu ada kayak lebih mengecil atau enggak gitu. Selain itu kalau memang karena ada radang sendi biasanya itu ada gejala lain yang muncul. Kayak demam kalau misalnya disebabkan oleh penyakit infeksi. Terus biasanya ada rasa lelah dan lemah. Terus muncul suara gesekan saat sendi digerakkan atau tulang tambahan yang muncul di sekitar sendi pelana ataupun sendi lain yang meradang. Selain itu biasanya ada bagian tubuh yang mengalami radang sendi itu kayak sulit digerakin gitu. Selain itu benjolan pada sendi yang mengalami peradangan juga mungkin akan terlihat. Yang terakhir mungkin ada pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, kalau ayah kamu ngalamin gejala-gejala ini, mending segera dibawa ke dokter ya, biar bisa diperiksa lebih lanjut. Apa sih penyebab radang sendi dok? Oke, saya jelasin dulu ya. Radang sendi itu emang paling sering terjadinya pada orang yang usianya 40-50 tahun. Kalau ditanya penyebabnya, itu sebenarnya bisa beda-beda sih. Cuman ada beberapa yang paling sering. Yang pertama osteoartritis atau radang sendi yang disebabkan oleh penipisan dan kerusakan tulang rawan. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Yang kedua itu biasanya rheumatoid arthritis atau radang sendi yang disebabkan oleh penyakit autoimun atau kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu salah. Dia malah nyerang jaringan lunak atau membran di persendian kita. Yang ketiga itu ada reaktif artritis atau sindrom Ritter, yaitu radang sendi yang terjadi akibat reaksi peradangan di bagian tubuh lain. Kondisi ini sering dipicu oleh infeksi bakteri yang terjadi di saluran kemih. Terus ada juga septic arthritis, yaitu radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur pada sendi. Umumnya penyakit ini menyerang satu sendi besar di tubuh nih, kayak di lutut atau di pinggul. Terus ada juga gout arthritis, yaitu radang sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Biasanya ini lebih sering dialami oleh pria. Selain kondisi-kondisi ini, radang sendi juga lebih beresiko terjadi pada orang yang memiliki riwayat penyakit asam urat, infeksi, ataupun autoimun. Habis gitu mereka yang punya riwayat cedera pada sendi dan punya kebiasaan merokok dan menderita obesitas juga lebih beresiko. Cara ngobatin radang sendi itu gimana ya dok? Emangnya harus dibawa ke dokter ya? Sebenarnya kalau gejalanya udah sering banget muncul dan mengganggu aktivitas, emang sebaiknya diperiksa langsung ya sama dokter. Biar dokternya itu pastiin gitu loh, bener nggak sih kena radang sendi? Biasanya untuk mastiin dokter akan ngelakuin tes darah atau dicek dengan USG, foto ronsen, terus CT scan atau MRI. Terus dokter biasanya juga bisa melakukan pemeriksaan analisis cairan sendi yang caranya itu diambil pakai jarum suntik gitu, baru diperiksa ke laboratorium. Kalau memang benar kena radang sendi, dokter bisa meresepkan obat-obatan yang bertujuan untuk meredakan gejala, mengurangi kerusakan sendi, serta memperlambat perkembangan penyakit. Selain itu juga untuk memperbaiki fungsi sendi supaya penderita bisa beraktivitas secara normal. Obat-obatannya tuh ada obat anti nyeri atau obat anti peradangan. Terus untuk terapi itu kadang dokter juga bisa menyarankan fisioterapi. Tujuannya untuk memperkuat otot-otot di sekitar sendi dan meningkatkan kemampuan gerak tubuh. Oh gitu ya dok? Iya deh, saya coba bawa ayah saya ke dokter aja buat diperiksa. Makasih ya dokter. Ya, coba dibawa periksa ke dokter dulu ya. Terus nanti kalau udah diobatin, jangan lupa buat menerapkan pola hidup sehat ya. Misalnya, jaga berat badan tetap ideal, rutin olahraga, perbanyak makanan yang bergizi, berhenti merokok, dan paling penting jangan lupa rutin kontrol ke dokter ya. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa banget chat dokter di aplikasi Halo Dokter.